Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita hari ini memasuki hari yang kelima dari puasa Ramadan kita, tahun 1442 Hijriah. Kita bermohon, berdoa, berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa yang sudah kita jalankan selama 4 hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, zikir kita, bacaan Quran dan tadarus kita itu menjadi berkah ya dalam bulan Ramadan yang memang penuh hikmah dan penuh berkah ini, dan mudah-mudahan itu bisa mengubah kualitas jiwa kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, saya sekarang sedang berada di kota Aswan. Kota Aswan adalah kota yang di selatan dari negeri Mesir, berjarak kira-kira 300 km dari perbatasan paling selatan dengan negeri Sudan. Di kota ini ada beberapa situs yang menarik untuk dikunjungi dan kemudian kita kaji, menghasilkan hikmah yang insya Allah akan bermanfaat buat kita dalam memahami keagungan agama ini. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang Bendungan Aswan, di mana pemerintah Mesir di tahun 60-an, 70-an membangun bendungan itu untuk mengendalikan Sungai Nil yang sering banjir. Nah, dengan adanya bendungan itu maka muncullah danau yang sangat besar yang ke arah selatan ya, dari kota Aswan itu sampai sejauh sekitar 500 km dan kemudian menenggelamkan banyak wilayah. Termasuk kuil Abu Simbel yang kemarin kita bahas ikut tenggelam dan kemudian dipindahkan menjadi mundur 210 meter dan naik pada ketinggian 65 meter sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi secara arsitektural ya, menarik. Nah, hari ini kita akan mengkaji efek dari pemindahan Aswan itu ternyata juga menenggelamkan pemukiman-pemukiman suku bangsa asli dari Afrika, yaitu suku bangsa Nubia. Suku bangsa Nubia ini sangat khas Afrika. Jadi negroid, kulit hitam, rambutnya keriting, berperawakan sedang, ya seperti yang kita lihat pada bangsa Afrika sekarang ini. Ternyata suku bangsa Nubia ini menjadi cikal bakal dari peradaban Mesir kuno di zaman para Fir'aun. Mereka sudah tinggal di kawasan ini sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Awalnya nomaden ya di sekitar Mesir Selatan dan Sudan Utara, ke kanan kirinya Sungai Nil ya di Western Desert dan Eastern Desert ya, di barat dan di timur dari Sungai Nil itu. Tapi kemudian secara berangsur-angsur mereka membentuk pemukiman-pemukiman di sekitar oase-oase. Nah, di sana muncullah perkampungan-perkampungan suku Nubia itu. Sampai kemudian tahun 3000 sebelum Masehi berdirilah kerajaan Mesir kuno selama 30 dinasti. Nah, ternyata situs-situs yang ditinggalkan oleh suku pribumi atau suku bangsa Nubia ini memang menunjukkan bahwa peradaban mereka itu adalah cikal bakal dari peradaban Mesir kuno. Misalnya kita bisa melihat di sana ada bentuk piramid-piramid dalam ukuran kecil, yang itu menjadi tempat pemakaman tokoh-tokoh masyarakat mereka. Memang ukurannya tidak sebesar yang dibangun di zaman Mesir kuno, di zaman para Fir'aun. Ya. Ukurannya lebih kecil, tetapi itu khas menunjukkan bahwa yang dimakamkan di situ adalah para tokohnya. Sedangkan yang rakyat biasa itu ya dikuburkan secara biasa di padang pasir itu, atau kadang digali masuk ke dalam tebing-tebing pasir. Ya. Nah, bentukan-bentukan piramid semacam itu mengingatkan kita
bahwa ternyata ini menjadi cikal bakal dari peradaban Mesir yang lebih muda atau lebih modern dibandingkan di zaman suku bangsa Nubia di ribuan tahun yang lalu itu. Bedanya adalah para Fir'aun itu membangun piramidnya dalam ukuran yang sangat besar ya. Sangat besar. Karena ketinggiannya itu bisa sampai 150 meter ya. Jadi besar, dan itu hanya untuk satu orang. Tetapi oke lah, karena dia seorang raja ya, Fir'aun, maka dia dimakamkan di tempat yang sangat istimewa seperti itu. Nah, di kalangan suku bangsa Nubia sudah ada itu piramid-piramid kecil. Kemudian ada tugu-tugu yang obelis yang juga nantinya dibangun oleh para Fir'aun. Kemudian ada kuil-kuil ya, di suku bangsa Nubia itu sebagai tempat peribadatan mereka, karena mereka juga ternyata beragama pagan. Agama pagan adalah agama yang menyembah dewa-dewi, di mana dewa-dewi itu mengenal ada puluhan dewa-dewi, mulai dari yang terbesar adalah dewa matahari, kemudian ada dewi bulan, kemudian ada berbagai benda-benda langit ya, bintang-bintang, planet-planet. Kemudian terkait dengan hujan, terkait dengan petir, samudra, dewa kematian dan sebagainya. Ada puluhan dewa yang memang sudah dikenal di zaman itu sebelum zaman para Fir'aun. Jadi ketika kita melihat situs-situs mereka, memang terbukti bahwa mereka adalah cikal bakal dari peradaban Mesir kuno di zaman para Fir'aun. Nah, di tahun 60-an itu tenggelam itu, ada sekitar 40 desa tempat tinggalnya para suku Nubia itu, ya, penduduk suku Nubia itu. 40 desa tenggelam dengan berbagai macam situs-situsnya yang sesungguhnya sangat bernilai. Dan kemudian mereka direlokasi. Sebagian ke arah utara, ya, ada sebagian masih di Aswan, di utaranya bendungan itu tidak ikut tenggelam, tetapi yang di selatannya yang tenggelam. Ada di Aswan, kemudian ada yang di utaranya lagi di kota Kom Ombo, ya, di sana banyak dibangun kembali, ya, direlokasikan peninggalan-peninggalan suku Nubia itu ke tempat itu, ke Kom Ombo. Sebagiannya lagi ada yang lebih ke utara lagi ya, di kota Edfu dan Esna, tetapi lebih sedikit, yang lebih banyak ada di Kom Ombo itu. Tetapi sebagiannya lagi rusak dan kemudian tidak bisa diselamatkan, dan kemudian ada yang dihadiahkan juga ke museum-museum luar negeri. Di antaranya ada kuil, namanya kuil Dendur, yang dihadiahkan kepada Amerika Serikat. Dan sekarang bisa dilihat kuil itu secara utuh ada di sebuah Museum of Art di New York. Oke, sahabat sekalian ya, jadi sangat menarik kisah tentang penduduk pribumi Afrika itu. Jumlah penduduk asli ini semakin hari semakin berkurang, kalah oleh bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa yang kemudian berdatangan ke Mesir, dikarenakan Mesir kemudian berkembang. Bahkan sejak di zaman para Fir'aun itu sudah berdatangan bangsa-bangsa dari luar Mesir, ya, bangsa Persia, bangsa Israel atau Yahudi, ya, atau ya Bani Israel, ya. Bani Israel itu berdatangan di zaman Nabi Yusuf misalnya. Bahkan di zaman para Fir'aun di era pertengahan, ya, kita mengenal ada 3 era, ada Old Kingdom, ada Middle Kingdom, dan kemudian ada New Kingdom. Nah, di Middle Kingdom itu Mesir sempat diperintah atau dikuasai oleh bangsa lain yang datang dari sekitar Palestina. Ya. Fir'aunnya adalah Fir'aun dari kulit putih itu. Karena yang lain-lainnya ini datang atau berasal dari suku Nubia yang berkulit hitam, Negroid. Nah, jadi sejak itu arus migrasi dan asimilasi dengan bangsa-bangsa lain itu terjadi di kawasan Mesir kuno itu. Dan itu berlanjut, kemudian selain itu ada bangsa Persia yang masuk, kemudian Romawi, Yunani. Bahkan di abad ke-7 migrasi besar-besaran dari bangsa Arab, ya. Karena waktu itu Khulafaur Rasyidin, ya, kekhalifahan Islam sedang melakukan pengembangan wilayah secara besar-besaran, dan di zaman Umar bin Khattab itu sudah menguasai Mesir ini.
Bahkan itu menjadi gubernuran, ya, salah satu gubernuran yang di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, di abad ke-7 itu berdatanganlah bangsa Arab yang kemudian sekarang ini mendominasi bangsa Mesir. Maka sejak saat itu terjadilah asimilasi yang semakin luas sehingga suku bangsa Nubia ini sekarang menjadi semakin sedikit dan perwajahannya, penampilannya, posturnya itu menjadi tidak lagi suku Nubia yang asli dulu, melainkan sudah menjadi Arab Afrika. Jadi perpaduan antara suku Nubia dengan suku bangsa Arab. Nah, yang demikian ini kita bisa melihatnya sekarang di pedesaan-pedesaan di bagian selatan. Kalau di kota Kairo, Alexandria, dan seterusnya itu lebih didominasi oleh bangsa Arab dan kemudian ada yang keturunan Romawi, Yunani, ya, berbagai asimilasi terkait dengan kulit putih. Tetapi yang di selatan itu terjadi asimilasi yang unik sehingga muncullah yang kita sebut sebagai Arab Afrika itu, dan salah satunya itu kita lihat banyak berada di kota Aswan. Nah, di kota Aswan ini ada satu tempat, ya, yang disebut atau dinamakan sebagai Elephantine Island, sebuah pulau yang ada di tengah-tengah Sungai Nil. Jadi saking besarnya Sungai Nil itu ada beberapa pulau di sana, yang terbesar adalah Elephantine Island itu. Di Elephantine Island itu masih tinggal kira-kira ada 3.000-an, ya, kakak, kepala keluarga, terbagi dalam 2 desa, yaitu desa Koti dan desa Sio. Nah, kami menyempatkan untuk mampir ke sana. Bagaimana untuk sampai ke sana? Kita menyewa kapal atau sampan, ya, sampan tapi dalam ukuran agak besar, yang dikenal sebagai feluka. Jadi ada layarnya begitu, sampan ada layarnya, kemudian ada dayungnya. Dan yang modern lagi, mereka sudah memiliki juga di kalangan pribumi suku Nubia itu motorboat misalnya. Ya, jadi memang mereka kemudian sekarang lebih terbuka ke masyarakat asing karena setiap hari, ya, hampir setiap hari itu ada turis datang dari luar negeri ingin berkunjung ke perkampungan suku Nubia itu. Kami menyewa sebuah feluka yang dimiliki oleh keluarga Nubia itu. Sengaja sambil kita ingin ngobrol-ngobrol panjang lebar dan dapat cerita dari mereka tentang sejarah perkampungan itu. Ya, ada seorang namanya Alaidin, ya, yang felukanya kita sewa dan kemudian kita diajak berkeliling di sekitar pulau itu dan kemudian mampir ke rumahnya. Wah, kita mendapat cerita panjang lebar tentang suku Nubia yang sangat menarik itu. Seni budaya di kalangan suku Nubia ini berkembang dikarenakan sekarang ini mereka menjadi tujuan wisata dari berbagai negara, berbagai bangsa, karena sangat menarik untuk memahami cikal bakal Mesir kuno itu. Nah, karena itu sebagian besar dari penduduk perkampungan Nubia itu memang bisnisnya lantas adalah bisnis wisata. Ya, kulinernya berkembang, kemudian mereka punya kapal-kapal atau motorboat atau sampan-sampan feluka dengan layarnya itu. Kemudian perumahannya, perkampungannya itu sekarang jadi dicat warna-warni, khas warna-warna Afrika, ya, yang sangat kontras antara merah, hijau, biru, kuning, ungu. Nah, jadi kalau kita melihat perkampungannya itu jadi sangat eksotik karena berwarna-warni. Selain seni budaya dalam bentuk kerajinan dengan warna-warni yang eksotik itu, Alaidin bercerita bahwa mereka juga suka bernyanyi dan kemudian mengembangkan seni budaya tarik suara itu. Sangat khas. Dengan cengkok gaya Afrika itu kemudian ini sering ditampilkan termasuk oleh Alaidin ketika membawa tamunya. Dan ketika kami berada di velukanya, wah, dia sambil bernyanyi gitu, ya, asik, mendayu-dayu dengan cengkok Afrikanya dan bahasa Nubia, bahasa pribumi itu, dia menjalankan perahunya, menyeberang dari kota Aswan, ya, di pinggiran Sungai Nil di sisi Aswan menuju ke pulau Elephantine Island itu.
Nah, sahabat sekalian, selain mereka berbisnis kuliner ya, kemudian cat warna-warni, kemudian ada sewa feluka dan sebagainya, ada salah satu kekhasan di mereka yang menarik bagi wisatawan, yaitu mereka itu banyak yang menangkarkan buaya. Jadi itu menjadi salah satu kebanggaan mereka. Rupanya dulu di kawasan Sungai Nil itu banyak buaya. Dan itu menjadi kebanggaan mereka, menjadi cerita ya, kepahlawanan mereka ketika bisa menundukkan buaya itu dan kemudian menangkapnya. Ada yang kemudian dipasang kepalanya saja ya sebagai hiasan. Tetapi yang kemudian sekarang trennya itu ditangkarkan oleh mereka, diternakkan, bahkan diperjualbelikan, bisa jadi oleh-oleh bagi orang-orang yang datang ke perkampungan itu. Baik dalam bentuk anak buaya maupun buaya yang sudah besar. Ya, jadi itu salah satu kekhasan di antara mereka. Tetapi di sekitar Elephantine Island itu di kota Aswan sudah tidak ada lagi buaya dikarenakan tempat itu sudah sangat ramai ya, dikunjungi oleh wisatawan, banyak kapal lalu lalang dan sebagainya. Menurut mereka itu masih tersisa di wilayah yang lebih selatan, yaitu di sekitar Danau Nasser. Termasuk di sana ada kudan Nil ya. Kudan Nil itu adalah binatang yang khas dari Sungai Nil itu, karena itu disebut sebagai kudan Nil. Oke, sahabat sekalian, setelah melakukan kunjungan ke berbagai sudut dari desa itu, termasuk ke pusat kerajinannya, kemudian kami menyempatkan mampir ke rumah Alaidin. Alaidin ini pemilik feluka yang kami sewa ya, dan karena waktu itu sudah menjelang maghrib bulan puasa, maka mereka mengundang kami untuk bertakjil di rumahnya dengan menu ala kadarnya, tetapi kita bisa membatalkan puasa. Kita berterima kasih kepada keluarga yang sangat ramah tamah itu. Nah, setelah itu kita diajak untuk sholat maghrib di sebuah masjid yang tidak jauh dari rumah si Alaidin ini. Tipe beragamanya itu sangat terbuka, mereka ya sangat moderat. Cara bicaranya juga kebanyakan dari mereka itu sangat halus dan tidak meledak-ledak seperti penduduk di perkotaan misalnya ya. Di kawasan Kairo itu banyak yang cara bicaranya meledak-ledak, tetapi di Aswan ini, suku bangsa Nubia ya, Arab Afrika ini mereka bicara dengan lebih halus, bisa menerima perbedaan, kemudian sangat menghormati tamu dan sebagainya, karena rupanya mereka sudah terbiasa kedatangan suku bangsa yang berbeda ya, dari negeri manapun, termasuk dari luar negeri banyak yang datang mengunjungi mereka. Nah, sahabat sekalian, berkunjung ke perkampungan suku Nubia ini mengingatkan saya kepada satu ayat di dalam Al-Quran. Bahwa kita ini memang umat Islam ini harus banyak melakukan perjalanan di permukaan bumi. Mendatangi berbagai suku bangsa, berbagai budaya, berbagai peradaban. Yang dengan itu kita menjadi saling mengenal dan saling belajar. Karena sesungguhnya Islam ini diturunkan sebagai agama perdamaian. Ya, untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang rahmatan lil alamin. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini sangat menarik karena dimulai dengan panggilan kepada seluruh manusia ya, seruan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Ya ayuhan nas gitu. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kalian ini diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, kita semua ini bersaudara. Diciptakan dalam bentuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kita ini saling mengenal, saling belajar tentang peradaban ya, peradaban masing-masing. Dan itu membuat kita menjadi bisa menghargai kemanusiaan kita. Dan penutup dari ayat itu kemudian Allah mengatakan, dan yang paling bertakwa di antara kalian itulah sesungguhnya orang yang paling mulia.
Jadi sahabat sekalian, dari kunjungan ke pemukiman suku Nubia ini kita mendapatkan satu pesan yang dipesankan oleh Al-Quran, bahwa kita ini harus menghargai kemanusiaan, perbedaan, budaya, peradaban. Itu memang adalah sebuah ciptaan yang sudah meniscaya dilakukan oleh Allah, dan kita disuruh belajar dari berbagai suku, berbagai bangsa, peradaban, budaya itu agar kita memahami kemanusiaan kita. Tetapi yang paling mulia adalah orang yang paling banyak melakukan kebajikan yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Lantas kita menjadi ingat bahwa berpuasa ini sesungguhnya tujuannya adalah untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Sebagai tujuan dari berpuasa. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu tidak cukup hanya dilatih secara peribadatan, melainkan juga harus melakukan perjalanan dan saling mengenal peradaban itu sehingga kita bisa menghargai dan berbuat kebajikan kepada sesama. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita, ya. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi dan hikmah kepada kita untuk menjadi orang Islam yang paripurna, ya, yang disebut sebagai bertakwa dalam arti yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.